Sudah ada di layar nampak? Apa tulisannya? Ada. Yang ini nih, yang ada ini. Hukum pewarisan. Hukum pewarisan. Ah, iya. Ya. Hukum pewarisan sifat rumah belajar ya. Coba ini gambar nih ya, sebuah keluarga. Coba menurut kalian gambar ini tanggapannya apa coba? Dari gambar-gambar ini. Miripkah keluarga ini? Manusia atau bagaimana? Ya, mirip. Nah, ini ayahnya kan ya? Ayahnya, ibunya. Nah, ini ya anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya seperti ini, tidak usah heran karena kedua orang tuanya juga ya orang normal kan ya. Sama. Semuanya ini, ya ini satu keluarga seperti ini. Jadi sifat atau karakternya banyak kemiripan atau identik dari kedua orang tuanya. Nah ini ya, tujuannya mengidentifikasi materi genetik yang mewariskan sifat keturunan. Nah, ini sebetulnya sudah ya. Materi genetiknya itu berupa apa saja, masih ingat? Materi genetik yang bisa diwariskan itu berupa apa? Gen dan materi genetiknya itu gen dan apa? Gen dan satu lagi? Gen dan apa? Dan masih coba boleh buka buku paketnya. Kromosom. Iya, gen dan kromosom ya. Gen dan kromosom sebagai materi genetik yang diwariskan ya sebagai pembawa sifat keturunan. Sifat keturunan. Ya. Nah, ini kemudian menjelaskan hukum pewarisan sifat menurut Mendel. Tahu Mendel itu siapa? Tahu. Orang ilmuwan ya, seorang tokoh yang dikenal sebagai Bapak apa? Sudah ditugaskan, sudah ditulis bahkan. Bapak apa disebutnya? Bapak genetika ya. Ya, makanya sambil dilihatlah buku paketnya ya. Bapak genetika. Mendel. Johann Gregor Mendel ya. Dari Austria, Wiener, Austria. Kemudian siswa menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Nah, ini pewarisan sifat yang sebelumnya sifat-sifat fisik baik organ tubuh ya yang nampak atau yang tidak nampak. Nah, organ tubuh yang bisa nampak itu disebutnya sifat apa? Fenotip atau genotip? Yang tampak yang bisa kelihatan bentuk rambut, bentuk telinga, warna bunga. Ya, fenotip ya. Sifat yang tampak. Kalau yang tidak tampak disebutnya sifat Genotip. Iya, genotip ya. Nah, kalau induk ya, sifat dari induk yang diwariskan. Nah, induk itu istilah dalam pewarisan sifat itu disebutnya apa? Nama lainnya induk? Boleh sambil lihat buku paket dan buku catatan. Parental, betul ya. Kalau anak disebutnya keturunan disebutnya apa? Ya, filial. Ya. Jadi ada parental, ada filial. Cek. Ya. Ya, nah gitu. Assalamualaikum. Salam, silakan langsung gabung ya. Nah, ini tadi ada model struktur DNA. Nah, dari mana ya struktur DNA itu? Nah, tadi Ibu nanya ke kalian.
materi genetik itu ada apa saja? Tadi ada berupa apa saja? Gen dan kromosom. Nah, coba dilihat. Ya. Nah, ini ya, inti sel. Inti sel itu bagian yang paling kecil di dalam tubuh adalah inti sel. Di dalam inti sel ada nukleus. Nah, di dalam nukleus ada kromosom. Di dalam kromosom, nah ini ya, benang-benang kromosom itu ada DNA. Nah, di dalam DNA ada gen. Itu ya, itu pertemuan sebelumnya. Jadi, perlu diingatkan lagi karena suka lupa juga. Nah, kemudian tentang hukum pewarisan sifat. Nah, ini yang disebut tadi oleh Ibu ya. Hukum Mendel, karena Mendel ya sebagai bapak genetika. Mengapa bapak genetika? Ya, karena percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Mendel terhadap pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, induk apa yang diteliti oleh Mendel? Nah, ini tentang tanaman ya. Kacang ercis atau kacang kapri. Ya, kacang ercis tanaman. Jadi tanaman ercis yang ditelitinya oleh Mendel. Nah, mengapa di sini tanaman ercis? Karena tanaman ercis memiliki sifat yang kontras, ya, kelihatan sekali. Coba dilihat. Nah, ini dari bentuk biji. Ada yang bulat, ada yang buntut. Warnanya juga kontras. Ada yang apa saja? Kuning, hijau. Ya, nah ini juga warna kulit abu-abu. Terus ini juga ya. Warnanya ada kuning, ada hijau. Bergelombang, rata. Jadi kontras sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh tanaman ercis. Posisi bunga di ketiak daun, di ujung batang. Nah, ini yang menjadi pilihan mengapa ercis dijadikan tanaman penelitian oleh Mendel. Kemudian tanamannya juga ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ya dipilih tanaman ercis karena sifat-sifat yang kontras mulai dari bentuk biji, warna kacang polongnya, kemudian warna kulit biji, posisi bunga, kemudian tanamannya juga ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini tentang hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1. Nah, ini ya. 1. Tanaman ercis berbatang tinggi. Nah, ini batang tinggi itu kan kelihatan, berarti sifat apa disebutnya? Yang tampak itu batang tinggi itu sebagai fenotip. Kalau ini dilambangkan dengan T besar. Ini sebagai apa T besar? Sama Ya? dengan Genotip. Ya, betul. Saya tadi ngawal genotip, benar. Genotip, betul. Ya. Nah, ini. Kemudian dengan tanaman ercis berbatang rendah. Oke, udah dialihkan. Nggak bisa ya, nampak segini. Nah, ini coba lihat bagaimana pembentukan gametnya. Gamet itu sel kelamin ya. Sel kelamin. Berarti ada gamet jantan dan gamet betina. Coba lihat ya. Nah, ini. Ercis tanaman tinggi ya. Coba. Tanaman tinggi. Nah, ini tinggi itu sebagai tadi sifat yang tampak itu namanya apa? fenotip. Fenotip dilambangkan dengan T besar. Ini adalah genotip ya. Genotip. Ya.
dengan tanaman ercis yang pendek. Nah, ini T kecil, T kecil. T kecil. Nah, coba menurut kalian ingat-ingat lagi. Kalau ditulis dengan huruf besar, berarti sifatnya menang atau kalah? T besar. Dominan. Nah, dominan. Betul. Nah, ini dia. Ini bersifat dominan. Kalau yang satunya lagi yang pendek, T kecil bersifat apa? Bersifat Resesif. Resesif. Ya. Nah, ini gamet, coba dilihat. Ya, gamet itu sel kelamin setengah dari induk. Ya. Kalau ini T besar, maka setengahnya itu adalah satu saja T besarnya. Ya. Ini T kecil berarti gametnya T kecil saja. Ya. Ketika nanti digabungkan gamet ini, T besar dengan T kecil, hasilnya apa kalau digabungkan? Nah, ini. Menjadi besar T kecil. Nah, gitu ya. Jadi T besar, T kecil. T besar, T kecil. Nah, ini digabungkan. Nah, ini ya genotipnya T besar dan T kecil. Tetapi fenotipnya adalah tanamannya. Kelihatannya apa di sini? Ini apa ini? Cok dibaca. Fenotip. Tanamannya Tanaman tinggi ya. Sekalipun ada T kecil karena T besar, karena di sini tingginya itu dominan, maka menjadi tinggi kelihatannya kan ya. Kemudian ini juga tinggi. Ya. Berarti yang tinggi berapa persen? 50%. Yang tinggi, ini tinggi. Berarti berapa persen anaknya yang tinggi? Jadi ketika induknya tinggi, disilangkan dengan yang pendek. Ternyata hasilnya seperti ini. Ini tinggi hasilnya. Ini tinggi. Berarti berapa persen yang tinggi? Berapa persen? Lagi, Bu. Ini tinggi, ini juga tinggi. Ini anak-anaknya itu tinggi dengan tinggi. Berarti Ibu nanya berapa persen anaknya yang tinggi, keturunannya yang tinggi? 75. 75. Yang lain silakan. Ini tinggi. Adakah yang pendek dari sini? Ada. Dari anaknya ada tidak yang pendek? Ada. Mana? Ini tinggi. Oh iya. Jadi berapa persen yang tinggi? Adakah yang pendek di sini keturunan kesatunya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti berapa yang tinggi? Berapa persen? 100. Iya, 100. Saya ngawal 100 ya, ya, 100% semuanya tinggi. Cuman tingginya bukan tinggi T besar, tapi tingginya T besar, T kecil, ya. T kecil. Sekalipun T besar, tanamannya rendah, Bu. Tanaman rendah mah nanti ini yang T kecil. Ada tidak di sini? Enggak, berarti berapa persen yang tinggi? 100. 100%. Ya, begitu. Nah, sekarang ya. Sok lihat lagi. Jika ya ini nih T besar, T kecil ya, yang tadi tingginya, yang tinggi dengan yang tinggi disilangkan lagi, dikawinkan lagi. Jadi ini asalnya anak. Ya. Ya. Tapi udah gede kan, udah dewasa, udah bisa dikawinkan lagi. T besar, T kecil dengan T besar, T kecil. Maka hasilnya bagaimana nih? T besar, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, kemudian ada yang T kecil, T kecil. Ada. Berarti kalau T kecil ini apa tanamannya? Kelihatannya pendek. Kalau T besar, T kecil tadi apa ini? T besar, T kecil tinggi atau pendek? Tinggi. Tinggi. Kalau T besar,
Tinggi. Ya, tinggi juga. Berarti yang tinggi ya. Di sini ada berapa bagian? Kalau tanamannya ada 4. Yang tinggi ada berapa? 3. Ada 3 bagian. Kalau yang pendeknya Ada 1. 1 bagian. 1. Nah, ini semuanya 4 kan ya keturunannya. Berarti ini 3 dari 4. Berarti kan 3/4. Kalau ini 1 dari 4 atau Ya. 1/4. Jadi kalian bisa menyebutkan perbandingan tanaman tinggi dengan pendek adalah 3 berbanding 1. 3 banding 1. Ya. Yang tinggi 3, yang pendek Yang 1. pendek 1. 1. Nah, kalau dipresentasikan, kalau seluruhnya itu kan 100%. Nah, ini 3 bagian. Berarti berapa Ya. persen yang tinggi? 100. 2. Iya, 75. Yang pendeknya 25%. 55%. Ya. Hartos deh? Hartos, Bu. Oh. Hartos. Kayaknya saya seberapa orang ya. Ayah nambihan teh atau masih yang tadi? Nambihan. Ya. Kalau misalnya ya, tadi disebutkan tanamannya itu 75%. Ya, tinggi 25%, yang pendek. Kalau sekarang sudah ada angkanya. Jika misalnya dari ya 200 batang tanaman ercis, ketika disilangkan T besar T kecil dengan T besar T kecil yang tadi ya, berapa persen yang berapa jumlah tanaman yang tinggi? Kalau semua tanamannya itu ada 200. Bisa tidak ngitung? Jadi 75% dari 200. Kalau setengahnya dari 200 berapa? 100. Iya. Kalau 75%-nya? 25. Dari 200 seberapa? 25. Kalau dari 200, Bu. Dari 200. 200. Sekarang 200 pohon misalnya ya. Nah, 75%-nya itu tanamannya tinggi, 25%-nya tanamannya pendek. Nah, berarti kalau udah ada 200 pohon yang ditanam, nah yang tingginya berarti keturunan yang tingginya berapa? 2. 2. Tanamannya juga 200. 150. Iya, 100. 50. Saya tahu ngawal 150 siapa? Rahma. Iya, Siti. Rahma, Siti. Ya, 150 ya, itu yang tingginya. Berarti kalau yang pendeknya berapa pohon? 50. 50. Bisa tidak? Nah, itu kalau sudah ada hubungannya dengan angka. Nah, tetapi kalian minimalnya harus tahu perbandingan ya. Kalau keturunan pertama, ingat lagi tadi yang keturunan pertama. Coba ya, Ibu share lagi. Nah, ini nih, lihat lagi. Ini tanamannya tinggi dengan pendek induknya ya. Dihasilkan keturunan pertama semuanya tinggi. Berarti kalau tadi ya ada 200 pohon, berarti semuanya 200 pohonnya itu adalah tinggi. Tetapi, nah ini 100 pohon ini T besar T kecil. Dengan 100 pohon T besar T kecil. Nah, bagaimana keturunan-keturunannya? Nah, tadi ya sudah disebutkan oleh kalian bahwa yang tinggi ada berapa tadi? 100 berapa? 150 ya. Yang pendeknya berapa? 50. Karena 1/4 bagiannya atau 25%. Itu adalah F2-nya disebutnya. Apa itu F2? Keturunan filial kedua. Keturunan. Kalau tadi keturunan pertamanya atau filial pertamanya
100% tinggi ya. Ini keterangan keduanya. Ya, 75% tinggi, 25%-nya pendek. Nah, itu baru satu sifat beda. Nah, bagaimana halnya dengan yang tadi Ibu tugaskan baca? Bagaimana kalau dua sifat beda? Nah, ini dua sifat beda. Nah, ini ya. Kacang kapri ya. Berbiji kisut. Berarti biji ya. Dan berwarna hijau. Dan warna. Kalau di hibrid itu berapa sifat beda? Di hibrid dua sifat beda. Sifat apa saja yang disilakan? Bentuk biji dan warna biji ya. Biji kisut warna hijau dengan Biji kisut warna kuning. biji kuning ya. Biji apa? Kayak dikaluarkan heula ieu tulisanna. Ini ya. Harusnya pakai tulisan ini ya. Ini bulat kuning, misalnya warna kuning dengan biji bulat, ini kisut dengan hijau. Nah, ini karena dua sifat beda, maka ditulisnya ada 4 huruf. Jadi kan satu sifat beda, misalnya tinggi, T besar, T besar. Berarti kan ditulisnya 2 ya. Kalau rendah, T kecil, T kecil. Nah, sekarang sifatnya ada dua sifat beda. Berarti di sini genotipnya ditulisnya sebanyak 4 huruf. Kalau 3 sifat beda, berarti berapa huruf ditulisnya genotipnya? Berapa huruf ditulisnya kalau 3 sifat beda? 3. Berarti 3 double B. B besar, B besar, K besar, K besar. Tadi kan jenis hurufnya ya. Kalau satu sifat beda jenis hurufnya ya 1 tapi ditulisnya 2. T besar dengan T kecil. Tapi satu huruf kan. Nah, sekarang 2 sifat beda ditulisnya 2 huruf. 2 jenis huruf maksudnya B besar dan K. B kecil dan K kecil. Nah, tetapi harus double B-nya. Ya. Jadi ada 4 huruf, cuman 2 jenis huruf. 2 huruf ada 4 ditulisnya. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kalau misalnya 3 sifat beda, berarti jenis hurufnya ada 3. Seperti di sini ya. Bulat dengan kuning. Tambah misalnya tinggi. Berarti B besar, K besar, T besar. Jadi ditulisnya ada 6 huruf, tetapi ada 3 jenis gitu. Dengan B kecil, K kecil. Kalau pendek berarti T kecil gitu. Harus deh. Sampai sana dulu. Ya. Sebelum ke bawah dulu, bawahnya harus tahu dulu ininya. Ya. Nah, ini ada B besar, K besar. Ini sebagai apa? Ini kan sebagai induk ya, parental. Nah, ini B besar, K besar sebagai Gamet. Hebat. Masih ingat. Ini gametnya ya. B besar, K besar dari sini, dari induk ini. Dengan B kecil, K kecil dari gamet dari induk yang ini. Kemudian disilangkan, digabungkan, disilakan itu. Hasilnya? Hasilnya apa nih? B besar, K besar, K kecil. B besar. Gurunya. B besar, K kecil. B besar, kecil, K besar, kecil. Iya. Jadi kalau digabungkan mengguru. Ini salah nulis ini nih. Ya, salah betul kan? Salah betul kan? Ini salah ya? Ya, Bu. Harusnya apa ini ditulisnya? Di buku paket coba lihat. B besar, K kecil, K besar, K kecil. B besar,
B kecil. Oh iya, betul. B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi kalau ini salah nulisnya ini. Oh. Nah, B jadi digabung dulu satu jenis huruf. B besar. Ini B besar dengan B kecil gabung. B besar B kecil dengan K besar K kecil. Ketika B besar dominan, bulat dominan dengan kuning dominan, sekalipun ada B kecil tetap saja bulat. Kalau kuning dominan terhadap hijau, nah maka ini ya bulat kuning. Ya. Sok sampai sana dulu pahami. Sebelum nanti ke sini ya. Bu, kalau ini kotak yang berapa ini isinya? Kotak ini ada berapa buah? Kalau dijumlahkan ini ada berapa kotaknya semuanya? Ada 16. 16 jenis itu adalah F2. Kalau F1-nya ini nih. F1-nya ya. F1 cuma 1 dengan F1 jadi F2 ini hasilnya segini. Ada 16 kotak. Ya, Bu. Nah, jadi ini hasil dari persilangan F1 dengan F1 menjadi F2 keturunan kedua. Iya. Lebih banyak. Sehingga kalau digabungkan, dihitung, dikelompokkan, pembagian F2-nya itu perbandingannya 9 yang bulat ya. 3. Jadi ini bulat kuningnya 9. Ini apa ini nih? Bulat hijau 3. Kemudian ini Kisut kuning. Kisut kuning 3. Kisut Ini kuning. Kisut hijau 1. Kisut hijau 1. Ya. Kisut hijau. Nah, sehingga si cucu ini ya, mengapa ini yang lainnya pada bagus, ada hanya satu yang kisut hijau. Ingat ini leluhurnya ada yang ini. Ya. Sehingga nurunkan dia hiji. Iya, Bu. Sekalipun bulat kuning dominan. Jadi kalau kalian dalam satu keluarga ada satu anak yang beda dengan saudaranya, beda dengan ibu bapaknya, kan ibu bapaknya gini kan? Ya. Tapi ini yang celing hiji bukan anak siapa-siapa ya. Ibu bapaknya, tapi nurun ke neneknya atau ke kakeknya di dia. Ya. Di nenek moyang. Ya, nenek moyangnya mewariskan. Ya.